bersyukur Bapa, buka mata rohani kami. Supaya kami dapat memahami, menyadari kehadiran Allah yang begitu ajaib, dahsyat dan luar biasa lewat pribadi Yesus dalam hidup setiap kami. Itu akan mengubah, merombak total seluruh hidup kami, keluarga kami dan seluruh aspek hidup kami. Kami percaya bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya pagi ini ada mujizat besar. Itu pasti terjadi dan harus terjadi. Terima kasih Bapa sebab kami percaya kepada Allah yang hidup. Berbicaralah, teguhkan kami, kuatkan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi ini saya akan berikan sebuah tema adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara kekasih, hari ini saya ingin menunjukkan betapa baiknya isi hati Tuhan dan Tuhan itu sendiri bagi umatnya. Saudara kekasih, sebelum saya ingin mengajak saudara untuk melihat seluk-beluk yang ada di dalamnya, di mana firman Allah disampaikan latar belakang keadaannya. Saya ingin menyatakan kepada saudara sesuatu yang ilahi. Hari ini seharusnya saudara mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Oleh karena Allah pencipta langit dan bumi, yang hanya bersama dengan Musa dan Harun bisa melepaskan umat Israel yang telah diperbudak negara superpower pada waktu itu yaitu Mesir. Allah yang luar biasa yang berkuasa membelah laut untuk umat-umatnya dapat berjalan. Allah itu sekarang ada di dalam hatimu. Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha luar biasa, Allah yang maha ajaib, itu ada dalam hati saudara. Dan dia telah menebus saudara. Lewat kematian Yesus atas kayu salib, ia telah membebaskan saudara dari kuasa dosa, dari kematian. Dan sekarang Kristus menjadi hidupmu dan hidupmu yang baru. Seharusnya hidupmu penuh mujizat. Seharusnya hidupmu hari lepas hari penuh mujizat. Ya, minggu kemarin pagi saya pelayanan di Torajo. Selesai ibadah saya salaman sama jemaat. Ada seorang ibu yang bersyukur, terima kasih Pak Pendeta. Saya seminggu ini sakit kepala yang hebat. Saya tadi sebetulnya tidak mau datang tapi saya paksakan untuk datang. Dan hari ini saya sembuh total. Saya percaya mujizat yang sama pasti terjadi pagi hari ini. Karena apa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah saudara, Tuhan ada di dalam hidup saudara, dan dia terus bekerja. Kalau sampai saudara tidak merasa wah, takjub dan kagum dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara, saya boleh katakan betapa gelapnya batin saudara. Betapa pekatnya batin saudara. Orang rindu mencari Tuhan. Bahkan dengan semua sistem pengajarannya menyiksa diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Begitu berat ritual yang harus dialami. Tetapi anugerah Allah, Allah yang mereka cari dan mereka tidak mendapatkannya. Sungguh-sungguh dia hadir dalam hidup saudara. Dia ingin merombak total hidup saudara. Dan hari ini, biar saudara tidak kehilangan gairah. Tidak kehilangan kebangunan rohani. Dan sesungguhnya, saudara harus menjadi jemaat yang berbangga. Oleh karena pewahyuan yang Tuhan berikan di gereja kita. Saudara harus bermegah, bersyukur, berbangga. Dengan pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Kita bersyukur,
kita gereja yang tidak mengadopsi dari manapun. Semua bersumber dari Roh Tuhan. Lagu Heskit itu juga muncul dari dalamnya. Ini nampaknya pendeta muda Daniel sedang meramu untuk lagu WBI. Sehingga muncul dari dalam. Sebab apa? Di dalam hidupmu ada sumber yang tidak pernah kering. Ada sumber yang bergerak, dan bergerak. Katakan amin. Dan hari ini mari saya ingin ajak saudara bagaimana rancangan Allah itu rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Ini harusnya memberikan saudara orang yang selalu punya pengharapan. Di Belanda, ada seorang ibu yang tidak punya anak, tidak punya cucu. Jadi dia seorang diri dan mengalami sakit kanker. Ketika dokter melihat hal itu, dokter juga tidak ada harapan. Karena mungkin sudah stadium 4, apalagi di latar belakangnya tidak ada yang memberikan support kepada ibu ini karena anak tidak ada, keluarga tidak ada, dia hanya single. Dan ibu ini minta mati. Akhirnya karena dokter juga putus asa memberikan sebuah izin. Akhirnya disuntik dan mati. Kita mengerti Belanda adalah negara hukum. Akhirnya kasusnya diketahui. Dan dokter itu diperhadapkan di pengadilan. Dan ketika di depan pengadilan dokter itu berkata begini. Tuan Hakim, saya mengizinkan permintaannya. Karena saya juga putus asa, ibu ini sudah tidak ada pengharapan lagi. Apa kata hakim? Aku sepakat dengan kamu. Ibu ini memang tidak ada pengharapan. Dia pengen mati. Saudara bukan seperti itu. Saudara ada Tuhan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat ajaib. Lah hari ini mari kita akan lihat dan dia akan bekerja memampukan saudara untuk bergerak. Saya tidak bagikan pengalaman secara vulgar. Berapa hari yang lalu ada suami istri datang. Kisahnya menangis sampai tidak bisa bicara. Ceritanya adalah Pak, dari sejak kecil saya diikat dosa tertentu. Dan saya usaha. Saya sudah dengar khotbah Bapak, saya terapkan. Saya tidak bisa lepas dari dosa itu. Oke, saya dengarin. Saya coba sudah tidak bisa Pak. Oke, saya dengerin, sudah selesai. Saya tanya pada pasangannya, oke. Setelah saya berdoa, oke. Hari ini kamu bertobat total. Bukan bertobat 75%. 100%. Kalau engkau hanya bertobat 75%, yang 25% kau berikan kesempatan kepada iblis. Siap atau tidak? Siap Pak. Kami doakan suami istri. 2 hari lalu saya SMS, saya WhatsApp. Bagaimana keadaan batinmu? Pak Pendeta, saya mengalami kemerdekaan total. Hari ini dia berkuasa membebaskan kau dari seluruh dosa yang ada. Asal pertobatanmu 100%. Karena Allah itu sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat ajaib. Dan dia sangat baik, dia punya rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita akan baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara tahu, latar belakang
firman Allah ini disampaikan Yeremia, Yeremia mengutus utusan untuk menyampaikan firman ini kepada tua-tua, nabi-nabi, imam-imam, rakyat Yehuda yang ditawan oleh Babilonia. Jadi surat kiriman Yeremia ini untuk umat Yehuda yang ada di Babilonia. Bayangkan. Dan mari coba kita buka Alkitab. Kita Yeremia 29 ayat yang ke-10. Ada satu rahasia yang luar biasa di sana. Jadi Tuhan memberikan sebuah pengharapan. Allah itu baik, tetapi Allah tetap membawa pendidikan, pendisiplinan rohani karena kasih-Nya. Di dalam ayat yang ke-10, saudara lihat bangsa Yehuda, umat Yehuda ditawan, dibawa berbondong-bondong, ditawan di negeri asing, di Babilonia. Oleh karena dosa dan pemberontakan mereka. Yeremia seorang nabi diutus sebelum mereka ditawan. Berkali-kali Yeremia menentang ketidakadilan, penyembahan berhala. Nanti Tuhan akan kirimkan bangsa jelas Babilonia yang akan menawan kamu, membawa kamu jelas. Dan hebatnya, sekalipun bangsa Israel tetap keras hati, memang harus mengalami konsekuensi. Tapi Tuhan batasi. Ayat 10. Lewat Yeremia katakan, Babel, engkau hanya boleh menawan 70 tahun. Setelah itu aku akan membawa umatku akan kembali ke Yerusalem. Bayangkan. Yang berkuasa bukan Babilonia, yang berkuasa Tuhan. Tapi Tuhan memakai pemerintahan secara politis. Tetap Tuhan yang berdaulat. Jangan takut dengan masalahmu. Masalahmu bukan yang berkuasa. Tuhan yang di dalammu yang berkuasa hebat. Dia batasi 70 tahun. Ini saya melihat kerjasama antara Allah dan manusia. Ketika Daniel ada di Babilonia, dia buka kitab-kitab Yeremia, tahu nubuatannya dan waktunya sudah dekat, dia mulai berdoa, Tuhan waktunya sudah tiba. Maka pentingnya pendoa sapa itu di sini hebatnya. Waktumu sudah tiba 70 tahun, bawa kami kembali. Allah bekerja. Secara mujizat, Allah pakai Koresi dan menjadi alat di tangan Tuhan. Allah bisa pakai segala perkara untuk menggenapi rencananya. Jangan takut saudara kekasih. Krisis apapun, tapi tetap Tuhan memakai krisis hanya untuk menggenapi rencana Allah. Hari ini saya ingin ajak, itulah latar belakangnya. Ini belajar Allah sangat baik dengan saudara. Amat sangat baik. Bahkan minggu kemarin sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Allah tidak pernah menghukum dosamu dan engkau masuk ke neraka. Karena Kristus telah membayar lunas. Yang masih ada adalah barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ku hajar dan ku sesah. Mesti ada konsekuensi. Orang yang ketahuan tidak jujur di bidang keuangan, tentunya orang akan tidak mempercayakan urusan keuangan dengan orang tersebut. Mesti ada konsekuensi. Orang tua yang tidak mendidik anaknya untuk menjadi rohani, saudara akan menuai buahnya. Orang tua harus mendidik anak-anak dengan apa? Teladan hidup. Pastikan anak-anak kita tahu bahwa orang tua itu mencintai Tuhan dan rohani.
dan didiklah anak-anakmu dari sejak dini, maka ia akan menjadi kesukaanmu di hari tuamu. Haleluya. Kau tidak perlu bingung bagaimana nanti jodoh anakku, bagaimana kalau tidak menjadi seiman, Roh Tuhan akan menuntun anakmu. Apalagi kita berdoa, sudah ada care group. Dari care group ini adalah bahan-bahan untuk kaum bapak. Bangkit ada ibadah kaum bapak. Sebab diberkatilah apa? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Diberikan istri seperti apa buah? Kalau istri galak, mesti bojone ra jelas. Tapi di sini tidak ada. Yang ada di sana dan di sana. Saudara kok mosok saya jelekin saudara? Saudara kan anak saya. Kalau suami-suami tidak takut akan Tuhan, istrinya bukan seperti buah pohon anggur, pohon kesemek. Ora dipangan enak, ora dipangan ra enak, dipangan enak. Istilahnya maju, mundur. Kok saudara ini juga tahu juga ya, nampaknya saudara ini juga pengamat film nampaknya. Anak-anaknya seperti buah, bukan buah, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu tebang, bangkit lagi, pegang, ditebang, bangkit lagi. Anakmu tidak mengenal istilah putus asa. Anak akan perkasa di bumi ini. Haleluya. Mesti ada. Samuel, nabi dipakai Tuhan luar biasa. Karena saking banyaknya berperang tidak mendidik anaknya. Tidak ada anaknya yang mewarisi panggilan nabi. Bahkan anak-anaknya menjadi gangguan. Ya. Saya bersyukur. Ya. Saya sama anak saya Danis bisa kerjasama yang baik. Seperti bagaikan Paulus dan Apolos. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Bagaikan Musa sama Yosua. Ketika menghadapi bangsa Amalek, yang dilakukan Musa apa? Berdoa. Karena capek tangannya turun, orang Amalek menang. Maka ada orang-orang yang memegang tangannya Musa, itulah para pendoa syafaat. Kalau pendoa syafaat datang pagi, aku senang. Kalau tidak hadir, saya berdoa, ada apa ya? Saya berdoa. Jadi, saya sekarang banyak berdoa, anak saya mengeksekusi. Ya, lewat care group terjadi kegerakan, ledakan semua. Itu anugerah Allah yang luar biasa. Tuhan melengkapi saudara yang kasih. Ya, ya. Saya bersyukur. Ya. Anak saya yang satunya di Salatiga juga sedang menyelesaikan tesis untuk Master of Theology-nya. Hatinya juga saya dorong untuk mengabdi kepada Tuhan. Lah, saya ingin aja ada konsekuensi. Pastikan saudara, Bapak, Ibu, hubunganmu itu jelas dalam pengertian. Anak-anakmu tahu bahwa engkau bahagia. Saya pernah khotbah di sekolah minggu, saya tanya, siapa yang punya masalah adik-adik? Ada yang angkat tangan, coba kamu saya tertarik, saya maju. Apa masalahmu? Om, masalah saya sedih, saya sakit. Ada apa? Bapak ibu saya sering bertengkar. Orang tua yang sering bertengkar, engkau sedang menanamkan benih kematian. Tapi jangan takut, Tuhan di dalammu bisa mengubah saudara. Ada sesuatu yang harus terjadi. Ada sesuatu yang harus terjadi. Inilah latar belakangnya. Di tengah-tengah konsekuensi yang harus dialami oleh umat Yehuda, Tuhan tetap berdaulat.
Dan Tuhan berfirman, aku tahu rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan mengenai kamu, rancangan di dalam bahasa Ibrani shalom. Dalam bahasa Ibrani irene, itu masa depan yang utuh dan lengkap. Ini luar biasa. Ini saudaraku harusnya punya pengharapan, bukan seperti ibu tadi. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan itu bukan perkara rohani. Tuhan itu bisa menjadi partner bisnis saudara. Tuhan itu juga menjadi anugerah untuk kariermu di marketplace. Contoh, saya WhatsApp ponakan saya. Masih kombes di Polda. Dia karo SDM. Saya akan berdoa supaya bintang 1 turun. Dan kemarin saya lihat, saya WhatsApp istrinya karena istrinya itu ponakan saya. Terima kasih Om untuk doa dan perhatiannya. Sekarang sudah di Mabes bintang 1. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya ingin saudaraku, mari jangan ada di antara kita yang tidak serius dengan Tuhan. Seluruh jemaat harus terlibat dalam care group. Bahkan nanti bulan depan dalam pendalaman Alkitab jumlahnya 2 kali lipat. Haleluya. Engkau tidak aminkan, malaikat yang aminkan. Saudaraku, ini kesempatan, ini anugerah yang luar biasa. Dan semua terjadi itu karena atmosfernya sudah terbangun. Atmosfer terbangun karena ada orang-orang yang siap menjadi pendoa-pendoa syafaat. Jadi mari masing-masing punya bagian, nanti sama upahnya, itu upahnya adalah dia. Lah saya ingin mengajak saudara untuk melihat, saudara kekasih. Lah saya ingin mengajak saudara, rancangan Tuhan bagi kita sangat mulia. Katakan amin. Seringkali tidak masuk akal. Karena rancangan Allah tidak masuk akal, akhirnya kita hanya mempercayai pendapat kita yang tidak bisa menangkap visi ilahi. Dan kita hidup dengan pendapat kita, dan kita bertindak di atas pendapat kita. Tanpa sadar saudara dan saya bisa menjadi pemberontak Tuhan. Rencana Allah seringkali tidak masuk akal. Contoh, kita ini tahu tapi seringkali hanya di pikiran. Berdoalah sungguh-sungguh supaya apa yang sudah ketahui di pikiran masuk di dalam roh saudara. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 10 ayat 13 dikatakan Allah itu setia pada waktu kamu dicobai memberikan kepadamu jalan keluar. Kita tahu di sini tapi tidak menjadi iman. Apa yang terjadi saudara kekasih? Ketika saudara dicobai mengalami pencobaan masalah, engkau kehilangan iman. Ketika saudara kehilangan iman dengan Tuhan, godaan yang terhebat adalah saudara ingin menolong Tuhan. Seperti kisah Abraham sama Sarah. Ishak pasti dilahirkan. Tapi karena ketidakpercayaan itu lahir Ismail. Hari ini kalau saudara tidak sungguh-sungguh, tidak serius, apalagi pelayan-pelayan Tuhan yang pagi tidak bisa ibadah karena pelayanan, itu sore harus hadir. Kalau paling tidak baca YouTube. Itu hukumnya harus itu saudara. Untuk apa? Untuk kebaikan saudara. Ya. Yang kedua, jalan dan pikiran Tuhan itu seperti langit dan bumi tingginya. Rancangannya, jalan pikirannya jauh dari jalan pikiran, rancangan dan pendapat kita. Ini yang jadi masalah. Disinilah dibutuhkan kerendahan hati supaya roh Tuhan mewahyukannya. Ya.
Ketika kemarin saya berdoa, saya diingatkan ayat, langsung saya buka di Alkitab. 1 Yohanes 2 ayat 27. Kamu telah menerima pengurapan di dalammu, dan pengurapanmu itu yang akan mengajar kamu tentang segala sesuatu, yaitu Roh Tuhan. Tidak perlu kamu diajar, bukan berarti saudara tidak perlu belajar sama orang lain. Sementara kau dengar khotbah, pekalah dengan Roh Tuhan yang akan menanamkan kebenaran itu. Jadi fokusnya adalah Kristus sentris, saudara kekasih. Nah ini penting sekali untuk bagi saudara, saudaraku. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini yang menjadi problem, akar permasalahannya. Itulah sebabnya Paulus dalam doa syafaatnya kepada jemaat di Kolose, aku berdoa supaya kamu mengerti seluruh kehendak Allah. Sehingga kita dapat memilih apa itu yang benar, yang berkenan, dan yang bersempurna di hadapan Allah. Saudara harus menjadi jemaat yang smart. Yang mengerti kehendak Tuhan, harus itu hukumnya. Nah caranya apa? Dengar khotbah bukan sekali, ikuti care group, di sana bisa sharing. Dan sampai kalau saudara belum paham, bel saya atau tanya sama anak saya, konsultasi, saya siap melayani. Lah hari ini mari saudara kasih, rencana Allah, rancangan Allah di dalam setiap peristiwa yang terjadi yang kelihatannya menyakitkan, melukai. Kalau engkau tahu firman Allah, tidak ada pertumbuhan tanpa sakit hati. Tidak ada pertumbuhan tanpa tekanan lain sebagainya itu. Tekanan semua yang terjadi membuat kita ini makin bergantung kepada Tuhan. Itu makna pertumbuhan rohani. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada rahasia, saudara kekasih. Jadi mari saya ingin ajak saudara untuk melihat, mari kita akan lihat jalan-jalan Tuhan. Melalui Yeremia, Tuhan sedang menjatakan rencananya yang sangat indah dan mulia kepada umat Yehuda. Tetapi apa respon? Mari saya ingin tunjukkan background latar belakangnya. Apa respon umat Yehuda kepada rencana Allah? Yeremia itu kok nasibnya jadi nabi kok tidak pernah baik gitu loh. Itu nabi ditentang terus. Karena memang kondisinya bangsa Israel itu rusak. Ini juga konsekuensi akibat dari Salomo. Tuhan sudah berkata kepada Daud, kerajaan anakmu nanti aku akan teguhkan. Tapi karena Salomo berbuat dosa, konsekuensinya kerajaan itu terpecah menjadi dua. Yang selatan itu Yehuda, yang utara di Samaria. Dan Tuhan telah berjanji kepada Daud bahwa anak-anakmu akan menjadi raja. Keturunan Daud menjadi raja di Yehuda. Ini yang ditawan adalah umat Yehuda karena memberontak kepada Tuhan. Apa responnya ketika Yeremia menentang ketidakadilan, menentang penyembahan berhala? Itu semua karena gagal paham umat Yehuda. Karena gagal paham dan mempercayai pendapat diri sendiri, akhirnya bertindak di atas pendapat diri sendiri. Itu namanya pemberontakan. Ada konsekuensi, ada konsekuensi. Haleluya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Mereka tidak meresponi rencana Allah yang baik. Mereka mempercayai pendapat sendiri, akibatnya mereka memberontak. Kondisi umat pada waktu itu melalui pelayanan Yeremia adalah memberontak Allah. Melakukan ketidakadilan, menyembah berhala dan hidup dalam dosa dan kedagingan. Konsekuensinya Allah terpaksa mengirimkan Raja Babilonia untuk datang menghancurkan Yerusalem, menawan umat Yehuda, tua-tua, nabi-nabi, imam, seluruh keluarga kerajaan ditawan ke Babilonia. Itulah latar belakang firman Tuhan itu diberikan saudara kekasih. Mari saya ingin ajak saudara melihat. Ya, Tuhan bagaimana luar biasa ya, bagaimana Yeremia itu dipakai menjadi nabi yang unik.
Nabi yang menyatakan tindakan Allah melalui tindakan visual yang bisa dilihat. Ini luar biasa pelayanannya. Yeremia ini memang nabi yang unik. Tuhan menyatakan keadaan rohani umat Yehuda di dalam Yeremia 3 ayat 10 yang berkata, bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Coba sebelumnya Yeremia 3 ayat yang keempat, Tuhan berfirman kepada Yeremia, coba ikat pinggangmu itu, kamu pergi ke sungai Efrat, sembunyikan di sana di celah-celah batu, sembunyikan ikat pinggangmu. Oke, boleh. Sekian lama firman Tuhan datang lagi, coba kamu ambil ikat pinggang. Aduh Tuhan, sudah lapuk Tuhan. Sudah lapuk dan tidak berguna. Dan apa kata Tuhan? Itulah keadaan rohani umatku. Tidak berguna untuk apapun. Ranting dari pohon anggur itu tidak ada gunanya. Bikin pensil tidak bisa, untuk masak juga tidak bisa karena cepat menyala habis. Tapi kalau ranting itu melekat pada pokok anggur, oh itu luar biasa. Itu akan menyatakan kehidupan surga lewat hidup rantingnya. Lah, demikianlah kondisi bangsa Yehuda, umat Yerusalem, di mana mereka tidak berguna sama sekali. Orang Kristen yang hidup mementingkan diri sendiri tidak berguna bagi kerajaan Allah. Dan mementingkan diri sendiri adalah buah kedagingan. Doa saya terus, Tuhan, Kau berkuasa membuat jemaatmu yang sekarang ini masih memiliki hidup mementingkan diri sendiri, akan Tuhan ubah menjadi pahlawan-pahlawan iman. Itu doa saya di hadapan Allah, yang saya tahu Engkau sanggup. Yang tahu Engkau bekerja di dalam seluruh jemaatmu sanggup. Dan Engkau bisa memakai segala perkara. Kalau untuk menyadarkan umat Yehuda, Tuhan kirimkan itu Raja Babilonia. Tuhan kadang-kadang kirimkan bangsa Kasdim, bangsa Ethiopia, Mesir dan lain sebagainya. Engkau berkuasa membuat jemaatmu sadar. Engkau bisa pakai segala perkara Tuhan. Itulah teriakan saya siang dan malam. Karena kasih saya kepada saudara. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Makanya mulai pagi hari ini, ikutilah. Care group itu alat kasih karunia sarana untuk mengalami pertumbuhan rohani yang sangat baik. Penerapan khotbah dalam aplikasi dalam hidup sehari-hari itu bagus dan luar biasa. Dan kita tidak ikut metode yang lain. Saya hanya memberikan bahan sedikit, dikembangkan oleh pendeta muda Daniel. Itu semua bersumber dari pekerjaan rohnya yang ajaib, saudara kekasih. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Kebenaran ini berbicara kepada kita, umat Yehuda. Akhirnya, saudaraku, kebenaran itu berbicara kepada kita. Pengalaman umat Yehuda ditawan di negeri Babilonia. Sampai saudara tahu, orang Babilonia berkata, aku ingin dengar, coba engkau menyanyikan nyanyian lagu-lagu di Yerusalem. Apa kata orang Yehuda? Mana mungkin aku bisa menaikkan pujian kepada Tuhan di negeri asing. Banyak orang Kristen tidak bisa bersyukur, tidak bisa memuliakan Tuhan. Ternyata posisi rohaninya sedang ada dalam tawanan. Saudaraku, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang ada dalam tawanan. Engkau tidak punya kebebasan, kemerdekaan untuk melayani Tuhan. Apakah kita sedang hidup menurut roh atau menurut daging? Hidup menurut daging adalah mengandalkan diri, bertindak di atas inisiatif diri sendiri. Orang yang berjalan menurut daging itu selalu buahnya reaktif. Orang yang reaktif artinya terus hanya meresponi rangsangan yang ada dari luar. Itu adalah hidup menurut daging.
Orang yang hidup menurut roh tidak reaktif, tapi hidup dalam pimpinan roh. Bahkan saya berdoa, Tuhan, saya ingin di hari saya yang ada ini tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkuasa memelihara tubuhku ini sehat sehingga aku tidak mati karena penyakit. Aku tidak mau hari-hariku ini sia-sia. Aku ingin semuanya untuk Tuhan. Itu kerinduan saya yang menyala-nyala. Saya rindu jemaat juga doanya mulai terus mengalami perubahan. Hari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Hidup menurut roh artinya bergantung sungguh-sungguh kepada roh Tuhan. Karena ketika saudara hidup menurut roh, engkau mengalami kepenuhan hidup sebagai gambar Kristus. Artinya Kristus makin nampak, makin nyata. Tapi jika kita hidup menurut daging atau menurut dosa, kita menuju kepada kematian, kemerosotan, kegagalan, dan kekecewaan. Dan akhirnya penyesalan. Mari saya ingin terus ajak saudara untuk melihat bersama-sama. Seringkali kita tidak memahami kehendak Tuhan karena kurang serius. Tidak ada, Tuhan tidak pernah memerintahkan orang Kristen santai. Hal kerajaan Allah seperti seorang saudagar yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara itu dia jual semua miliknya untuk mendapatkan mutiara yang indah, margarites, mutiara yang sangat indah, itulah Kristus. Paulus sampai titik dia berkata, apa yang dulu merupakan keuntunganku, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan Yesus segala sesuatu ku anggap sampah. Supaya aku memperoleh tingkat keintiman dengan Tuhan. Tingkat ketaatan kepada Tuhan. Inilah pekerjaan kasih karunia. Membangkitkan Paulus demikian rupa. Dan memampukan Paulus bisa memberikan tempat Yesus yang terhormat. Saya berdoa Tuhan berikan kasih karunia bekerja kuat. Supaya aku memberikan tempat bagi Kristus yang paling tinggi, yang terhormat, teragung. Itu perlu saya doakan, sarana daging tidak mungkin saudaraku. Tidak mungkin. Lah mari saya ingin tunjukkan jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Dia menghendaki kita mencoba. Kita akan lihat yang pertama. Tuhan ingin saudara dan saya berpadanan dengan apa adanya. Filosofi hidupnya just enough. Bersyukurlah dengan apa yang ada padamu. Bapak-bapak, bersyukurlah dengan istrimu. Tidak ada tanda kuadrat. Istri, istrimu. Istrimu satu itu yang terbaik. Tapi Pak nganyel ke, hayang kue patut dianyel ke enggak? Karena besi menajamkan besi. Istri, bersyukurlah untuk pasanganmu. Aminnya ini sungguh-sungguh atau ngejek? Awas kau. Enggak, saudara serius. Saudara orang yang serius yang luar biasa. Lah saya ingin mengajak hari ini jalan Tuhan sama jalan kita itu beda. Mari saya saudaraku. Yang kedua dia menghendaki kita mengutamakan Tuhan bukan kepentingan diri. Yang dia menghendaki kita hidup menurut roh bukanlah. Saya ingin tunjukkan ayat-ayatnya saudara kekasih. Supaya saudara bisa mengerti 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Di 6 begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudaraku kata ibadah ini bukan sekedar ibadah seperti ini loh. Itu eusebos, itu kesalehan. Hidup saleh, hidup taat yang disertai rasa cukup itu luar biasa. Sebab saudara dan saya ketika datang dalam dunia tidak bisa apa-apa kecuali menangis. Tapi kalau kau pulang, apa yang kejar selama ini tidak pernah kau bawa ke surga.
kau tinggal di rumah 2 sampai 3 meter. Dan kalau tidak tepat kau mendidik, kekayaan yang kau kejar bertahun-tahun untuk rebutan anak cucumu. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini aminnya separuh hati. Kita belum bisa menangkap rencana Allah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jemaat di sini perlu didorong sedikit. Berarti saudara lebih dari cukup dong. Haleluya, haleluya. Nah, ini sampai parkirnya di sini itu membuktikan saudara lebih cukup dari sekedar punya makanan dan pakaian. Itu ada mobil. Berarti saudara ini harusnya berbahagia dong. Kalau sampai kau tidak bahagia, tak bilangin malaikat. Kau tidak menghormati kehadiran Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan lihat. Jadi Tuhan ingin kita memiliki gaya hidup cukup. Ini akan mendatangkan hidup penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ini membuat kita menjadi rohani. Ini menjadikan kita tidak ditarik oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini akan membuat saudara memiliki kerohanian yang stabil, berbeda dengan orang yang tamak. Saudara kekasih, dikatakan, mari kita lihat di ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bayangkan, orang Kristen yang tamak itu seperti ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cari uang bukan dosa, cinta uang itu dosa. Lah dosanya di mana, Pak? Apa yang kau cintai, itu yang mengikat hatimu. Kalau engkau mencintai Tuhan, Tuhan yang mengikat hatimu. Tapi kalau engkau mencintai ciptaan Tuhan lebih daripada Tuhan, engkau dipikat oleh ciptaan Tuhan. Itu menjadi budak dan belenggu lagi. Ini kan tidak gampang ini. Ini tidak gampang ini, saudaraku. Karena waktunya sudah tiba, firman ini diberikan pada saudara. Ya. Coba, ini pikiran kita ini tidak bisa nangkap. Ya. Apa sih sebetulnya pencobaan dari dunia ketika firman itu jatuh di tanah yang bersemak duri, yaitu ada 3. Tipu daya kekayaan, kekhawatiran hidup, dan kenikmatan hidup. Itu kitab Lukas 8. Banyak orang yang mengejar kenikmatan, tapi tidak pernah nikmat. Salomo itu loh mengejar kenikmatan. Tapi dia bilang apa? Di bawah kolong langit ini? Oh. 3 ini saudaraku. Ini yang dipakai iblis untuk menenggelam kita di dalam berbagai-bagai kejatuhan rohani. Saudara lihat di televisi. Manusia itu tamak. Dia korupsi sampai 1.300.000.000.000. Lah apa artinya kita punya uang 500 miliar. Tidur tidak di hotel yang mewah. Hotel gratis, prodeo, alias penjara. Tidak tahu saudara kekasih. Manusia itu tidak pernah puas. Ya tamak. Bilang sebelahmu, jangan tamak ya. Saya dengar ya berkata begini, enggak usah ngurusi aku. Pendeta enggak usah ngurusin saya. Lah kalau kamu tidak diurusi, lah terus piye?
Tuhan, jalan Tuhan sama jalan kita berbeda. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Aduh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang sudah rumah tangga, ibu-ibu, engkau tidak akan pernah puas kalau suamimu ganti model potongan rambut. Bapak-bapak, istrimu puas kalau terjadi perubahan karakter. Kalau pacaran mama gampang, nah, kalau sudah rumah tangga, ketahuan sehari 24 jam, yang sangat dibutuhkan karakter Kristus. Haleluya. Kita ini tidak nangkap. Kita seringkali keras kepala, kedegilan, kata Tuhan tadi kepada umat Israel. Karena kita hidup dalam pendapat kita, maka saudara perlu mengajar studi Bible studi. Belajar Alkitab supaya mengerti khotbah, dengerin lagi, saudaraku yang kasih. Gereja kita ini murah hati tapi tidak murahan. Murah hati tapi tidak murahan. Ini anugerah ini luar biasa, saudara. Anugerah ini sangat luar biasa. Merombak hidup umat manusia hanya anugerah. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat yang kedua tadi adalah, kita lihat ayat selanjutnya. Tuhan ingin kita terutama memprioritaskan Tuhan, mencari Tuhan. Alkitab begini, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah berkat-berkat kerajaan Allah, bukan berkat dunia. Berkat kerajaan Allah, berkat dunia kok kejar, kok akan mendapatkan berkat dunia. Berkat kerajaan Allah, jikalau engkau hidup dalam kebenarannya, hidup dalam tuntunan rohnya, maka berkat kerajaan Allah menjadi bagian hidup saudara. Gitu loh maksudnya. Tapi karena pikiran kita ini tidak mengalami perubahan, kita pikir begini, kita pikir ini masuk akal. Ya cari duit dulu, kalau ada waktu baru cari Tuhan. Maka terbalik. Orang Kristen yang suka balik-balik Tuhan berkata, cari Tuhan, maka semua tambahkan padamu. Tapi anak-anak Tuhan dibalik, cari uang, kalau ada waktu cari Tuhan. Lah kalau dibalik-balik kacau, kan saya sering berilustrasi. Saudara sakit pergi ke dokter Yuniarti atau ke dokter Elis, kasih resep. Obat cair, flu. Di obat itu ditulis, kocok dulu sebelum minum. Coba kau balik, engkau minum baru dikocok. Aku enggak tahu akibat apa yang terjadi saudara kasih. Amin. Jangan dibalik-balik, makanya kita ini terbalik-balik saudara kasih. Cari dahulu. Orang tua, tangisi anakmu yang belum total sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan tangisi anakmu karena belum dapat jodoh. Apa artinya dapat jodoh tapi tidak seiman? Wah, Pak Petrus mulai marah ini. Enggak marah, cuma agak marah. Bahkan bapak sama anaknya akan begitu, saudara kasih ya. Dulu berapa kali anak saya dan di sini saya marahin waktu kecil. Yang pertama dia bandel, yang kedua bapaknya daging. Jadi perpaduan antara kedagingan bapaknya dan kebandelan anaknya, itulah seringkali saya marahin yang uncontrol. Maka maafkan saya ya, Nisa. Oke, gitu saudara yang kasih. Galatia 5 ayat 21, itu ayat 19 itu dalam kedagingan ini, ayat 21, terhadap semuanya itu tadi perbuatan-perbuatan daging, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapatkan berkat kerajaan Allah. Ini tentunya perintah ini saya belum lihat, pasti bentuk present. Orang yang terus menerus hidup menurut daging, barangkali belum bertobat. Barangkali tidak bertobat. Dan tidak bertobat tanda tidak beriman. Mari hari ini kalau engkau ingin menikmati berkat kerajaan Allah, totalah sungguh-sungguh. Jemaat GBI Kudus artinya bersungguh-sungguh. Amin. Bersungguh-sungguh.
Terus selanjutnya kita akan lihat Roma. Pasal 856, mereka yang hidup menurut daging memikirkan, memprioritaskan, mengejar pusat perhatiannya, pusat pengejarannya adalah hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, fokus pusat orientasinya, sasarannya adalah roh. Artinya bergantung kepada Tuhan, hidup bagi kerajaan Allah. Saudaraku, masa depan yang penuh pengharapan ini nanti saya ingin jelaskan bukan hanya di dunia. Ini loh, di balik dunia itu surga, di sana itu luar biasa. Saya sudah berpikir surga, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan nanti kalau saya ke surga menghadap tahta pengadilanmu, kau dapati hambamu setia. Dan nanti kalau saya ketemu jemaat, ketemu Pak Hengki, Pak Gideon, Aris, makasih ya Om, makasih ya Pak Petrus. Ini karena khotbah Bapak saya bertobat dan saya sekarang mendapat kemuliaan. Saya tidak ingin nanti di surga gara-gara lu, pendeta mah mukamu pendeta, tapi hatimu jahat. Aduh, saya ingin jemaat nanti kalau ketemu, saya juga berdoa nanti kalau ketemu Bapak. Nak, syukur kamu lakukan itu. Saya sudah berpikir tentang surga, saudara. Karena toh kita semuanya akan pergi ke sana. Dan ketika saudara hidup menurut daging, keinginan diri sendiri, bersandar diri sendiri, mesti ada konsekuensinya, maut, kematian. Tidak mengalami kepenuhan hidup sebagai gambar Allah. Tidak menjadi makin seperti Yesus, makin rusak, makin sombong, makin angkuh, makin keras hati, makin ego. Waduh, minta ampun deh. Saya ingin berdoa supaya tidak ada satu jemaat pun. Saya berdoa Bapa, aku berdoa seluruh jemaat yang kau percayakan di GPI Kudus Demak dan di Rojo. Semuanya kau berkuasa mengubah. Mereka berkecimpung bergerak dalam kerajaan Allah. Menjadi pahlawan-pahlawan iman bagi kepentinganmu. Jadi sasaran saya sudah jauh berbeda oleh karena anugerah Tuhan. Saudara kekasih, mari saudaraku. Ketika kita melihat jalan di jalan Tuhan, ketika saudara saya hidup di dalam jalan Tuhan, hidup menurut roh, maka saudara dan saya akan memasukin rencana yang penuh pengharapan, yaitu kita menjadi umatnya. Nanti kita lihat, iya. Coba buka Yeremia 13 ayat 11. Kita akan lihat, ini berkat. Ketika hari ini saudara meresponi, kita lihat. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda. Kulekatkan kepadaku. Jadi Tuhan itu cinta. Cinta itu ingin intimasi, keintiman, kedekatan, keakraban. Tuhan rencangan semula karena kasih itu harus dibalas oleh kasih. Bapa ingin umat Yehuda, umat Israel kita menjadi umat yang intim, akrab dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi, saudara saya kalau berdoa saya mengalami perjumpaan real dengan Tuhan. Itu saya minta, Tuhan aku ingin pengalaman real. Tuhan bisa bicara, Tuhan bisa menjelaskan banyak hal. Lah hari ini Tuhan ingin saudara, Tuhan ingin memeluk engkau di dalam hati. Ini saudara sabuk, ini kan penting ini. Sabuk ini kan dekat dengan hati ini. Ini Tuhan ingin kedekatan, keakraban. Saudara mengalami realita persekutuan, makanya saya suka berdoa. Itu caranya Tuhan menarik saya. Saya tidak ikut legalistik harus berdoa. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Nah itu kan aturan dari luar. Tapi Tuhan dari dalam mendorong saya. Kita akan dijadikan umatnya.
Artinya umat yang berjalan dengan keintiman, Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan ada di dalam hati umatnya. Ini berkat yang luar biasa. Dan umat Tuhan itu pasti dipelihara Tuhan. Tuhan berjanji di dalam Tesalonika itu. Tetapi Tuhan itu setia. Ia akan meneguhkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia pelihara. Dia pelihara, dia bekerja, dia betul-betul bertindak. Dia berbuat sesuatu di dalam kita. Ini luar biasa, saudara kasih. Kita dijadikan apa? Umat yang ternama. Iya, saudaraku. Iya. Mari kita kembali ke LED. Ketika kita hidup di jalan Tuhan, kita akan jadi umatnya yang intim. Yang hidup bersama Tuhan setiap saat. Dan janji Tuhan adalah pengurapannya tetap ada di dalam kamu. Dan pengurapan itu yang akan mengajar kamu dalam segala hal. Itu Tuhan mulai bawa saya dalam dimensi ini sehingga saya bersyukur, saya berterima kasih untuk anugerah ini, saudaraku. Yang kedua, ia akan menjadikan kita umatnya, menjadikan kita ternama. Haleluya. Supaya apa? Supaya keharuman Tuhan dinyatakan lebih efektif lagi. Amin. Tuhan memanggil, namamu akan masyhur kepada Abraham. Tuhan genapi. Tidak ada orang yang tidak mengenal Abraham. Supaya kau ternama. Jadi begini. Kalau orang dengar nama saudara, umpamanya Gideon, langsung orang terinspirasi menjadi takut Tuhan. Terinspirasi mengasihi Tuhan. Saya kalau melihat hamba Tuhan sudah mati kayak Smith Wigglesworth, D.L. Moody, saya bersyukur luar biasa Tuhan, kau bisa pelihara hamba-hambamu dan betapa Eropa dijamah Tuhan. Engkau bisa mati, saya bisa mati. Tapi ketika orang mengingat nama kita pun, orang bisa terinspirasi. Satu contoh, tulang siapa yang bisa itu? Tulang? Elia kan? Elisa bukan Elia. Malah diskusi. Nanti diskusi di rumah aja ya, jangan di sini. Tulang Elisa bisa membangkitkan. Saya ingin ajak saudara. Namamu ternama. Terus saudara terpuji. Terus saudara terhormat. Bagiku kata Tuhan. Sehingga Yesus akan dihormati. Yesus akan dipuji. Yesus akan dimuliakan. Yesus akan dikenal lewat hidupku dan hidupmu. Itulah masa depan yang penuh pengharapan. Dan di dalam kekekalan, saudara akan menerima upah reward. Kayak Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dan siap menerima mahkota kebenaran. Puncak masa depan yang penuh itu surga. Itu puncak pengharapan di atas pengharapan, sangat mengasihkan, sangat luar biasa, sangat mentakjubkan. Ya karena kita ini dipikat oleh dunia, saudara ini tanpa sadar terpikat oleh dunia. Ya. Makanya saudara doamu, Tuhan berikan aku umur panjang. Ya saya jawab, untuk apa umur panjang? Untuk seneng-seneng, tapi tidak pernah seneng. Dunia itu apa yang kau dapatkan? Baru hari ini seneng, besok ada yang mengecewakan, susah lagi. Ada 5 orang yang memuji, kita naik harga diri kita, 1 orang mencela, turun lagi. Ada. Haleluya.
Saudaraku, mari saya ingin ajak, ini pengharap. Kita ini begitu terikat oleh dunia ini. Saudara tidak banyak belajar, tidak ada hikmat. Engkau sudah bertahun-tahun hidup dari dunia. Apa yang kau harapkan dari dunia? Apakah dengan dunia yang kau harapkan ini buat hidupmu menjadi utuh seperti gambar Kristus? Ternyata tidak. Hanya ketika kau dipimpin oleh Roh, engkau hidup dalam kepenuhan sebagai gambar Kristus. Makanya pergaulan saudara, ingat pergaulan yang buruk, bergaul kocek. Kalau sahabat saya tidak membuat saya bangkit imannya, sementara saya tidak usah bergaul akrab dulu. Gitu dong. Kalau engkau bergaul akrab dengan orang yang tidak rohani, standarmu kau turunkan demi bisa diterima. Si iblis akan masuk di sana. Haleluya. Contoh, banyak sekarang hamba Tuhan ya di Demak, di Wonogiri mana-mana yang ketipu kripto. Bayangkan, yang ketipu oleh robot gedek, trading ya. Tidak ada seorang pun yang ketemu saya dan mengajak saya untuk ikut trading. Mungkin orang tahu Pak Petrus tidak punya duit. Atau takut. Tidak ada orang yang datang kepada saya mengajak saya untuk berbuat dosa. Tetapi kalau orang bisa melihat celah, maka orang bisa bermain-main dan mengajak saya untuk main kripto, main dosa, main ini. Saya tidak bilang main kripto itu dosa loh, bukan. Tapi perlu perhitungan yang akal sehat. Tapi artinya orang melihat saudara itu seperti apa? Kalau orang dunia melihat celah-celah yang ada pada saudara, dia bisa main-main dengan saudara. Tapi kalau engkau jelas, orang tidak akan main-main dengan saudara. Ada amin. Luar biasa saudara. Pertanyaannya pelan tapi jawabnya keras. Jadi hari ini, sudah diberkati Tuhan? Kok berubah hari ini? Tuhan yang mengubah, amin. Tuhan yang mengubah luar biasa saudara kasih. Rancangan Tuhan penuh pengharapan, masa depan shalom. Saudara menjadi pribadi yang utuh sebagai gambar Kristus. Luar biasa, itu ajaib, itu dahsyat, itu penuh mengalami kepenuhan hidup yang luar biasa. Dan itu semua diawali oleh kesadaran kehadiran Kristus Raja di atas segala raja. Saudara kekasih, ya. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara. Saya berdoa supaya Tuhan membuka mata rohanimu. Apakah engkau menyadari betul-betul kehadiran Tuhan itu sebagai keyakinan yang menggetarkan hidup ini. Yang menggoncang hidup ini. Dan dia akan merombak total hidupmu. Tuhan akan jadikan hidupmu pahlawan-pahlawan iman. Haleluya. Tuhan akan menjadikan ibu-ibuku pahlawan-pahlawan iman di keluargamu. Di marketplace, di gereja, dimanapun berada. Tuhan menjadikan kaum pria, kaum menjadi pahlawan-pahlawan iman. Di tengah-tengah keluarga, di gereja, di marketplace, di dunia kerja. Dan itu semua dikerjakan oleh Dia. Saudara percaya dan percaya dan percaya dan percaya. Makanya bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara memang orang pintar sekali. Mesti gara-gara ikut pendalaman Alkitab itu mesti. Ditanya kok jawabannya. Makanya saya takut nanti kalau ada acara Paskah begini, saya tidak berani memberi soal untuk teka-teki Alkitab. Karena saudara pintar semua. Haleluya, haleluya. Luar biasa, luar biasa. Jadi saudara bersyukur ya untuk anugerah Tuhan ya. Bagi saya, bagi Danis, bagi para pelayan-pelayan Tuhan, para pendoa sapaan, tidak kelihatan ini yang doa setiap pagi ya. Juga saya juga lihat pagi kok ada beberapa yang tidak kelihatan.
dalam doa syafaat itu, atau mungkin sedang sakit atau sibuk, atau mungkin sedang sedang menanti telepon dari presiden, siapa tahu nanti jadi menteri, sehingga harus selalu berjaga-jaga. Saya tidak tahu kok tidak ada yang ikut doa kemana ya. Ya beberapa sih, bukan semuanya begitu. Karena saking sibuknya sehingga dia tegang, saudaraku, menanti berita dari Jakarta. Ternyata kok nanti sampai pergantian presiden, undangan itu tidak pernah datang, saudara kekasih. Haleluya. Ya ini excuse me, it's a joke only ya, saudaraku. Ada sukacita luar biasa. Tuhan sukacitanya meledak dari dalam gitu loh. Ya, jadi saudara jangan import pengajaran dari luar, metode dari luar. Dari dalammu itu loh semua ada, tersedia. Apa yang kau cari jawabannya Yesus di dalam saudara. Pemain musik dapat menyiapkan diri, Tuhan menolong, saya senang bisa membagikan kebenaran ini. Luar biasa. Masa depan saudara, keturunan saudara adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagi saudara yang terus menaruh iman kepadanya, dia sanggup untuk menggenapinya. Angkat tangan saudara. Pulanglah dengan penuh sukacita yang melimpah-limpah, kebebasan, kemerdekaan, penuh dengan hadirat Allah. Dan kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan yang kudus melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya,